액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nafira Zahra sebagai host akan kedatangan rekan-rekan saya yaitu Siva dan Anti. Halo Siva, halo Anti. Halo. By the way, gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sumber sejarah. Iya, betul. Nah, apa sih sumber sejarah itu? Sumber sejarah menurut pendapat para sejarawan itu ada dua. Yang pertama dari R. Moh Ali dan yang kedua dari Kunto Wijoyo. Yang pertama menurut R. Moh Ali. Menurut R. Moh Ali, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, tapi bermanfaat bagi para peneliti sejarah Indonesia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sedangkan menurut Kunto Wijoyo, sumber sejarah dikumpulkan berdasarkan jenis-jenis sejarah yang akan ditulis. Jadi kesimpulannya apa nih? Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber sejarah adalah segala bentuk jejak, baik secara lisan, tertulis maupun benda yang dapat digunakan untuk mencari kebenaran peristiwa masa lampau. Oh gitu ya. Sumber sejarah itu ada berapa sih? Sumber sejarah itu ada dua. Yang pertama sumber sejarah primer dan yang kedua sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer adalah sumber sejarah yang menunjukkan kesaksian langsung para pelaku sejarah. Sedangkan sumber sejarah sekunder merupakan kesaksian langsung dari seseorang yang tidak terlibat dalam suatu peristiwa sejarah. Nah, jadi kan kita udah tahu tentang pengertian sumber sejarah dan pembagiannya, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sekarang ada apa aja sih jenis-jenis sumber primer? Jadi jenis-jenis sumber sejarah primer itu ada tiga. Yang pertama sumber benda, yang kedua sumber lisan, yang ketiga sumber tertulis. Yang pertama sumber benda merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari benda-benda peninggalan kebudayaan masa lampau. Dan yang kedua, sumber lisan adalah informasi yang disampaikan secara lisan oleh pelaku atau saksi sejarah. Yang ketiga, sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis. Nah, tadi kan sebelumnya kita udah tahu tentang sumber sekunder, yaitu kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Terus apa aja sih contoh-contoh dari sumber sekunder? Contoh sumber sekunder itu ada 6. Yang pertama sumber lisan, yang kedua terjemahan kitab-kitab kuno, yang ketiga replika prasasti, yang keempat artikel atau jurnal, yang kelima biografi, dan yang terakhir buku sejarah. Yang pertama sumber lisan, yaitu sumber sejarah yang diperoleh melalui wawancara. Yang kedua, terjemahan kitab-kitab kuno. Kitab-kitab kuno biasanya ditulis menggunakan huruf dan bahasa yang sulit dipahami. Oleh karena itu, banyak orang yang kemudian membuat versi terjemahannya. Terjemahan kitab kuno dapat digunakan sebagai sumber sejarah sekunder yang diterjemahkan oleh orang yang bukan pelaku dalam suatu peristiwa sejarah. Dan yang ketiga, replika prasasti. Replika prasasti adalah suatu prasasti yang dibuat tidak sezaman dengan suatu peristiwa sejarah. Keempat, artikel atau jurnal. Jurnal merupakan publikasi ilmiah yang berisi beberapa artikel dan umumnya diterbitkan secara reguler. Dan yang kelima yaitu biografi, merupakan kisah hidup atau perjalanan hidup seseorang atau tokoh yang dituliskan oleh orang lain. Yang terakhir, buku sejarah. Buku sejarah ditulis oleh ahli sejarah, bukan orang yang mengalami peristiwa sejarah secara langsung. Nah, segitu aja ya teman-teman untuk kali ini. Saya Nafira Zahra sebagai host. Saya Anti Tulustari sebagai narasumber. Saya Syifa Nurrahman Aziza sebagai narasumber. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!
형 let's go 저 건물을 찾으러